Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-khamisu khathut talibi alal ikhlasi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Darisi wal Mudarrisi, beliau masuk ke dalam pembahasan kelima dari adab seorang pengajar di dalam pengajarannya, yaitu al-khamisu, adab yang kelima, hathut talibi alal ikhlasi, yaitu memotivasi pelajar supaya dapat ikhlas dalam menuntut ilmu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Darisi wal Mudarrisi, wa yuharridahu 'alal ikhlasi was-sidqi wa husnin niyyati. Ini masih kelanjutan dari yang sebelumnya, yaitu hendaknya seorang pengajar itu menuntun mereka agar mereka dapat bersifat ikhlas, jujur, dan juga memiliki niat yang baik. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ja'at fil matbu'i wa yuharridha. Kalau di risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi yang dimiliki oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, itu ditulisnya wa yuharridha. Walladzi fil asli wa yuharridahu. Akan tetapi yang di asalnya, kita tahu di pendahuluan kitab ini bahwa yang dimaksud asal adalah Al-Majmu', buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di dalam Al-Majmu' ditulisnya wa yuharridahu. Ada dhamir ha di situ. Wa hiya awdahu. Dan yang ada di Al-Majmu' itu lebih jelas. Bidalilis siyaqi. Karena itu yang menunjukkan konteksnya. Kita kembali ke atas. Maksud dari penggalan ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, li'anna at-taliba qad yaghfulu an hadhil ma'ani. Karena penuntut ilmu itu terkadang lalai dari makna-makna ini, yaitu makna ikhlas, jujur, dan juga niat yang baik. Wa huwa bi amsil hajati ilaiha. Ya, padahal yang namanya penuntut ilmu itu sangat membutuhkan hal ini, yaitu ikhlas, jujur, dan niat yang baik. Wa ila gharsiha, dan juga membutuhkan buah yang dihasilkan oleh sifat-sifat ini. Munzul bidayati, sejak awal ya menuntut ilmu, tahapan awal menuntut ilmu itu sudah perlu ikhlas, jujur, dan memiliki niat yang baik. Wa taqaddama dzalika, dan telah berlalu penjelasan mengenai hal tersebut. As-sadisu, sifat keenam atau adab keenam yang selayaknya dimiliki oleh seorang pengajar di dalam pengajarannya, targhibuhu fil ilmi, yaitu mendorong atau mengajak penuntut ilmu supaya mencintai ilmu. Wa wasilatu dzalika, dan sarana dan perantaraan yang dapat mengantarkan kepada seorang pelajar supaya dapat mencintai ilmu. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Darisi wal Mudarrisi, wa yanbaghi an yuraghibahu fil ilmi. Dan seorang pengajar itu hendaknya ya, memotivasi pelajar supaya mencintai ilmu. Wa yudzakkirahu bi fadhailihi. Dan juga selayaknya
atau semestinya seorang pengajar itu menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu kepada muridnya. Wa fadhailil ulama'i, dan juga hendaknya seorang pengajar itu menyebutkan keutamaan para ulama kepada para muridnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, dzakarul muallifu wasilataini fi hathil muta'allimi ala talabil ilmi. Di sini Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala menyebutkan dua wasilah, ya, dua sarana, dua perantaraan yang dapat membantu seorang pengajar untuk memotivasi penuntut ilmu. Ya, yang memotivasi pelajar untuk menuntut ilmu. Al-wasilatul awwalu, ya baik, al-wasilatul awwalu saja. Wasilah yang pertama itu adalah, ini nanti mungkin betul ula ya. Al-wasilatul ula, wasilah atau perantaraan yang pertama, at-tadhkiru bi fadhailil ilmi. Jadi perantaraan pertama yang dapat membantu pengajar supaya muridnya dapat mencintai ilmu, itu menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu. Fa inna man nadhara fi fadhailil ilmi wa mahasinihi wa mazayahu, karena jika seseorang itu mempelajari dan mengetahui keutamaan-keutamaan ilmu dan juga keindahan-keindahan ilmu dan juga keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh ilmu, taraqqat himmatuhu, maka akan tumbuh hasratnya kepada ilmu, ya, atau taraqqat himmatuhu ila talabihi, akan tumbuh keinginannya, hasratnya untuk menuntut ilmu, wassa'i fi tahsilihi, dan juga akan tumbuh hasratnya untuk berupaya mengumpulkan ilmu. Fa ahluhu qaranahumullahu ta'ala fi kitabihi binafsihi wa malaikatihi. Maka seorang ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, itu Allah menyandingkan mereka di dalam Al-Quran, yang menyandingkannya dengan Allah dan juga para malaikatnya. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-18, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada, ya, sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, ya, kemudian dan juga para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Ya, di sini maktufnya kepada lafzul jalalah Allah yang setelah syahida. Ya, syahidallahu, kemudian syahidal malaikatu, syahida ulul ilmi. Nah, maka perhatikan dalam ayat ini, ulul ilmi, ya, orang-orang yang berilmu, dan juga para malaikat itu disandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sama-sama bersaksi menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu Allah. Itu keutamaan orang-orang yang berilmu. Kemudian wa qasaral khasyata lahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rasa takut kepada Allah, allati hiya sababul fauzi ladaihi 'alal ulama'i. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rasa takut kepada Allah, di mana rasa takut kepada Allah tersebut itu merupakan sebab, ya, kemenangan, kesuksesan di sisi Allah. Dikhususkan bagi siapa? 'Alal ulama'i. Ya, jadi rasa takut kepada Allah itu dikhususkan hanya dimiliki oleh para ulama. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-28.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u." Sesungguhnya di antara para hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Ya, ini dihasar, diqasar di sini, dikhususkan bahwa yang takut kepada Allah itu hanya para ulama, orang-orang yang berilmu. Kemudian beliau melanjutkan wa akhbara ibadahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para hambanya bi annahu yarfa'u ulama al-mu'minina darajatin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat para ulama dari orang-orang yang beriman. Ya, jadi salah satu kekhususan bagi para ulama, orang-orang yang berilmu, bahwa Allah meningkatkan derajat bagi mereka. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat ke-11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah itu mengangkat, ya Allah mengangkat atau meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang memiliki ilmu, ya, beberapa derajat. Maka ini menunjukkan keutamaan dari orang-orang yang berilmu. Wa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan kepada kita yang isinya annal ulama'a warathatul anbiya'i. Bahwasanya para ulama itu pewaris dari para nabi. Kita lihat catatan kaki. Unzur, ini dapat dilihat di Adabut Thalabi. Kitab Adabut Thalab Lisyaukani, buah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Safhata ihda wa thamanina wa mi'atin, pada halaman 181. Wal haditsu rawahu Ibnu Majah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Raqma 23 wa mi'ataini, pada nomor 223. Min hadithi Abi Darda'i radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa fi sanadihi Katsir bin Qaisin. Akan tetapi di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Katsir bin Qais. Wa huwa dha'ifun, dan beliau adalah perawi yang lemah. Dha'afahu Ad-Daraqutni fil Ilali. Dan Al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullahu taala mendhaifkan, ya, menganggap lemah perawi tersebut dalam kitab beliau Al-Ilal. Al-Mujallad as-Sadisa, pada jilid ke-6, safhata 18 wa mi'ataini, pada halaman safhata 17 wa mi'ataini, pada halaman 217. Wa asyara Ibnul Qattani fi bayanil wahmi wal ihami. Dan Ibnul Qattan rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dalam kitab beliau Bayanul Wahmi wal Ihami, Al-Mujallad ar-Rabi'ah, pada jilid keempat, safhata tis'in wa isrina, pada halaman 29. Ila jahalati halihi. Ya, Ibnul Qattan rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan bahwa kondisi dari Katsir bin Qais itu jahalah. Ya, tidak diketahui kondisi dari perawi tersebut. Ini salah satu, ya, ciri bahwa perawi tersebut lemah. Wal haditsu lahu syawahidu yataqawwa biha. Akan tetapi hadis tersebut walaupun lemah, akan tetapi memiliki syahid-syahid, memiliki penguat-penguat, yang memiliki jalur-jalur lain yang menguatkan sanad dari hadis tersebut.
Unzur ini dapat dilihat di Fathul Bari. Ya, dapat dilihat di Fathul Bari, buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama, Safhata Sittina wa Mi'atin, pada halaman 160. Kita kembali ke atas. Kemudian wal ulama'u sirajul ibadi. Dan para ulama itu adalah pelita bagi para hamba Allah. Wa manarul biladi, dan juga para ulama adalah menara mercusuar bagi para negeri. Al-khitanu fil bihari lahum tastaghfiru. Para ikan di lautan itu memohonkan ampun kepada Allah bagi para ulama. Wal malaikatu bi ajnihatiha lahum takhda'u. Dan para malaikat itu ya, membentangkan sayap-sayapnya bagi para ulama. Ini menunjukkan keutamaan dari para ulama. Wa qad tsabata fil haditsis shahih. Dan telah disebutkan dalam hadis yang sahih, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu, ini fihi sepertinya ada haknya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang menempuh jalan yang dengan jalan tersebut dia itu ingin menempuh atau mencari ilmu, maka dengan jalan tersebut Allah akan, atau dengan tindakannya menuntut ilmu tersebut, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, hadis yang sangat masyhur. Kita lihat catatan kaki, rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Raqma tis'atin wa tis'aina wa sittimi'atin wa alfaini. Pada nomor 2699. Kita kembali ke atas. Wa hadza min awdahil adillati ala fadlil ilmi. Hadis ini merupakan dalil yang paling jelas yang menjelaskan keutamaan ilmu. Mengapa? Li'annallaha ta'ala ja'ala jazaa'a talibil ilmi tashila tariqihi ilal jannati. Ya, ini sangat penting, ya. Mengapa ini dikatakan dalil yang paling jelas atas keutamaan ilmu? Li'annallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala jazaa'a talibil ilmi tashila tariqihi ilal jannati. Menjadikan balasan bagi penuntut ilmu itu adalah dimudahkan jalannya menuju surga. Ya, atau menjadikan dimudahkannya jalan menuju surga, jalannya menuju surga itu bagi penuntut ilmu. Ya, sebagai balasan untuk penuntut ilmu. Wa dzalika bitashilil ilmi alladzi talabahu. Apa yang membuat seorang penuntut ilmu itu menjadi lebih mudah jalannya menuju surga? Karena dimudahkannya ilmu yang dia tuntut. Ya. Jadi cara Allah untuk memudahkan jalan seorang penuntut ilmu menuju surga adalah memudahkannya untuk menuntut ilmu. Mengapa? Li'annal ilma yusilu ilal jannati. Karena ilmu itu dapat mengantarkan menuju surga. Kemudian wa tashilil amali bimuqtada ilmihi. Ya, dan ini juga yang penting. Dan juga Allah itu akan memudahkan ya penuntut ilmu yang Allah kehendaki untuk memudahkan untuk beramal sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Idza qusida bihi wajhullahi. Jika ya seorang penuntut ilmu itu menuntut ilmu hanya mengharapkan wajah Allah. Bihaitsu yakunu sababan li hidayatihi. Dalam rangka ya
tindakannya menuntut ilmu itu menjadi sebab bagi penuntut ilmu untuk mendapatkan hidayah wa salahihi, dan juga menjadi sebab baiknya keadaannya, wa wusulihi ilal jannati, dan menjadi sebab ya yang dapat mengantarkannya menuju surga. Wa yurja annallaha ta'ala yuyassiru li talibil ilmi alintifa'a bihi fil akhirati. Dan juga diharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan penuntut ilmu supaya penuntut ilmu dapat mengambil manfaat dari kegiatannya menuntut ilmu di akhirat nanti. Ya, jadi menuntut ilmu di dunia, manfaatnya akan dirasakan di akhirat. Bihaitsu yanju minal ahwali wasyada'idi. Ya, di mana dia diharapkan dapat terbebas dari bencana dan juga malapetaka. Kita lihat catatan kaki. Unzur, ini dapat dilihat di Syarhu Hadithi Abi Darda'i radhiyallahu anhu. Ya, syarah dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Dimna Majmu'i Rasaili Ibni Rajabin. Yang terkandung atau yang dapat ditemukan pada Majmu' Rasail Ibnu Rajab. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama. Safhata atau as-safhata tsaniyata asyara pada halaman yang 12. Kita kembali ke atas. Wa qad taqaddama haditsu Abi Hurairah 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berlalu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." Jika seorang manusia meninggalkan dunia ini, maka akan terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang ya diambil manfaatnya oleh manusia, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang salih yang mendoakan kebaikan baginya. Qala Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, wa hadza min a'dhamil adillati ala syarafil ilmi. Dan hadis ini merupakan ya salah satu dalil yang paling agung yang menunjukkan kemuliaan ilmu. Wa fadlihi, dan juga menunjukkan keutamaan ilmu. Wa 'idhami thamaratihi, dan juga menunjukkan keagungan buah dari ilmu. Wa anna thawabahu yasilu ilar rajuli ba'da mautihi. Dan juga hadis ini menjelaskan bahwa balasan bagi seorang yang berkecimpung dalam ilmu itu dapat sampai kepada seseorang walaupun setelah kematiannya. Madama yuntafa'u bihi, selama ilmu tersebut itu masih bermanfaat bagi manusia. Faka'annahu hayyun lam yanqati' amaluhu. Maka jika ilmunya itu masih bermanfaat bagi manusia, itu seolah-olah dia masih hidup dan tidak terputus amalannya. Ma'amalahu min hayatiz dzikri watsana'i. Ya, bahkan seolah-olah dia hidup ya, dan juga dia mendapat banyak disebut-sebut dan juga dipuji. Ya, kita tahu para ulama itu telah lama banyak para ulama yang telah lama meninggalkan kita. Namun kita lihat kitab yang ada di hadapan kita ini atau risalah yang disyarah di hadapan kita itu masih memberikan manfaat kepada kita. Ya, kita kemudian menyebutkan penulisnya, kemudian juga mendoakan dengan kebaikan. Fajaroyanu ajrihi alaihi idzan qata'a 'anin nasi thawabu a'malihim hayatun tsaniyatun. Maka terus mengalirnya kebaikan bagi seseorang
yang ilmunya masih bermanfaat bagi manusia, ya masih mengalirnya pahala, idzan qata'a 'anin nasi sawabu a'malihim, padahal banyak manusia yang sudah terputus ya amalannya karena ya sudah meninggal. Maka jika seseorang menuntut ilmu, kemudian ilmunya diajarkan dan bermanfaat bagi banyak manusia, itu adalah hayatun tsaniyatun. Itu adalah kehidupan yang kedua. Kita lihat catatan kaki, Miftahu Daris Sa'adati. Ini dapat dilihat di kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Miftah Darus Sa'adah, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Khamsi Mi'atin, pada halaman 500. Kemudian kita lanjutkan, waqala Az-Zarnuji, dan Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, innama syarufal ilmu bikaunihi wasilatan ila taqwa. Ya sesungguhnya ilmu itu mulia hanya karena keadaannya atau ilmu itu kedudukannya sebagai sarana atau perantaraan menuju taqwa. Allati yastahiqqu bihal mar'ul karamata indallahi ta'ala. Yang dengan ketakwaan tersebut, itu seseorang itu pantas mendapatkan karamah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassa'adatal abadiyyata. Dan juga dengan takwa itu seseorang pantas menerima kebahagiaan yang abadi. Wal ilmu wasilatun ila ma'rifatil kibri. Dan ilmu adalah sarana atau perantaraan untuk mengetahui hakikat kesombongan. Wat tawadhu'i, dan juga memahami sikap tawadhu', rendah hati. Wal ulfati, dan juga mengetahui ilmu adalah sarana untuk mengetahui keramah tamahan. Wal iffati, dan juga mengendalikan diri. Wal israfi, dengan ilmu seseorang dapat mengetahui hakikat ya buruknya boros atau lalai. Wat taqtiri, dan juga sifat pelit. Wa ghairiha, dan juga sifat-sifat lain. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi. Dan juga ini dapat di ilmu itu dapat membantunya memahami akhlak-akhlak yang lain. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di kitab Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, Ta'limul Muta'allimi, Safhata khamsin ila safhati sittin bi tasarrufin. Ya, dari halaman 5 sampai 6 dengan sedikit perubahan. Kita kembali ke atas. Wa qala Ibnul Qayyim, dan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, kullu sifatin madahallahu bihal abda, ya kullu sifatin madahallahu bihal abda fil Qur'ani fahiya thamaratul ilmi wa natijatuhu. Setiap sifat di mana Allah memuji hambanya dengan sifat tersebut di dalam Al-Qur'an, maka itu adalah buah dari ilmu dan juga hasil dari ilmu. Wa kullu dzammin dzammahu fahuwa thamaratul jahli wa natijatuhu. Adapun setiap celaan yang Allah mencela hambanya dengan sifat tersebut di dalam Al-Qur'an, maka itu adalah buah kebodohan dan hasil dari kebodohan. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Miftahu Daris Sa'adati. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Ishrina wa Thalathimi'atin, pada halaman 320. Kita kembali ke atas. Al-Wasilatu Tsaniyatu, ya, tadi wasilah yang pertama, sarana yang pertama dalam memotivasi murid supaya dapat mencintai ilmu itu adalah menyebutkan keutamaan ilmu. Nah, apa perantaraan yang kedua? Min wasailil hathi ala thalabil ilmi, yang dapat memotivasi murid supaya dapat menuntut ilmu, yaitu
an yudima talibun nadhara fi siyaril madina min ahlil ilmi wa hamalatihi. Yaitu terus-menerus mengajak ya, terus-menerus mengajak atau memotivasi muridnya untuk dapat membaca dan mempelajari kisah hidup para ulama terdahulu dan juga para pemikul ilmu terdahulu. Ya, jadi ini yang menunjukkan keutamaan para ulama. Jadi dimotivasi untuk terus mempelajari kisah hidup para ulama terdahulu dan juga para pemikul ilmu terdahulu. Wa kaifa afnau a'marahum fi sabilil ilmi. Dan juga memotivasi muridnya supaya dapat melihat bagaimana para ulama itu menghabiskan kehidupannya dalam jalan ilmu. Ta'alluman, ya baik para ulama itu dahulu pasti belajar. Wa ta'liman, dan juga pasti mengajar. Wa tasnifan, dan juga menulis buku. Ya, jadi memotivasi para murid ya supaya dapat mengambil teladan dari para ulama. Karena para ulama itu menghabiskan usianya untuk belajar, mengajar, dan menulis. Wa ma marra bihim minal mata'ibi wasyada'idi. Dan juga para ulama itu ya banyak melalui kesulitan dan penderitaan dalam hidupnya. Ya, menunjukkan bahwa kehidupan mereka itu bukan yang menyenangkan, banyak kesulitan yang dilalui. Wa ma hum alaihi min hayatit taqasyufi wal khusyunati. Dan juga menunjukkan bahwa para ulama dahulu itu min hayatit taqasyufi. Ya, dalam kehidupannya itu banyak penderitaan. Wal khusyunati, dan juga kehidupannya itu keras. Wa man qara'a fi siyaril madina arafa qadra turathihim. Maka barang siapa yang membaca kisah para ulama terdahulu, itu akan mengetahui nilai dan juga bobot dari warisan mereka. Wa ma badzalu min juhdin, dan juga betapa para ulama itu ya berusaha keras atau mengerahkan kesungguhannya. Wa arafa khirsahum ala hifdzil awqati wa sa'atil umri. Dan juga mengetahui betapa para ulama terdahulu itu ya, berkeinginan keras untuk menjaga waktunya dan juga seluruh masa hidupnya. Wa la'alla hadza yuharrikun nafsa liliqtida'i bihim. Jadi barangkali dengan banyak membaca kisah para ulama yang mengetahui perjuangannya dan juga mengetahui penderitaannya, maka barangkali itu dapat menggerakkan hati penuntut ilmu untuk dapat meneladani mereka. Wasuluki sabilihim, dan juga meneladani jalan yang mereka tempuh. Fayahsulu lil muta'allimi al-jiddu fit thalabi. Maka di dalam diri penuntut ilmu itu akan tumbuh kesungguhan untuk menuntut ilmu. Kemudian wa badlul ghali wan nafisi fit tahsili, dan juga akan ya tumbuh keinginan yang kuat dan juga besar dalam mengumpulkan ilmu. Qala Ibnul Jauzi, ya berkata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, alaikum bimulahadati siyaris salafi. Hendaknya kalian itu memperhatikan kisah hidup para salafus salih, pendahulu kita yang salih. Wa mutala'ati tasanifihim, dan juga hendaknya kalian menelaah tulisan-tulisan mereka. Wa akhbarihim, dan juga menelaah kisah-kisah mereka. Falistikfaru min mutala'ati kutubihim ru'yatun lahum. Maka memperbanyak menelaah kitab-kitab mereka itu seolah-olah dapat melihat mereka. Wa qala, kemudian beliau melanjutkan, liyukathir talibul kamali minal mutala'ati. Ya, hendaknya seorang
penuntut kesempurnaan itu memperbanyak penelaahan. Fa innahu yara min ulumil qaumi wa uluwwi himamihim ma yashhadu khatirahu. Ya, karena seseorang yang melihat ilmu dari kaum terdahulu, para ulama terdahulu, wa uluwwi himamihim, dan juga tingginya semangat mereka, ma yashhadu khatirahu. Ya, maka dari hal-hal tersebut itu mereka dapat melihat hal-hal yang dapat mengasah pikirannya. Wa yuharriku azimatahu lil jiddi, dan juga yang dapat ya menggerakkan kemauannya supaya dapat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita lihat catatan kaki Saidul Khatiri. Ini dapat dilihat di kitab Ibnul Jauzi Saidul Khatir safhata arba'ina wa arba'imi'atin, halaman 440 bitasarrufin, dengan perubahan. Waraji' ini dapat dilihat di Safahatun min sabril ulama'i ala syada'idil ilmi wat tahsili, yaitu kitab Safahat min sabril ulama'i ala syada'idil ilmi wat tahsili. Ini adalah buah karya li Syaikhi Abdul Fattahi Abi seharusnya, atau li Syaikhi Abdul Fattahi Abi Ghuddata. Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.